Baik saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudaraku dimanapun panjenengan berada, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat amin ya robbal alamin. Baik saudara-saudaraku, di kesempatan kali ini di siang hari di pemukiman transmigrasi, kita lanjut ke lahannya Pak Agus Sujarwo, yaitu kita melihat progresnya atau yang selesai digarap oleh Pak Sarno dan Pak Agus Sujarwo ya saudara-saudaraku ya. Jadi di sini sama dengan lahannya Mas Arjen, yaitu masih ada sisa-sisa air pasang yang berada di lahannya beliau ya saudara-saudaraku ya. Jadi seperti ini tadi siang atau mungkin tadi pagi pasang menghampiri atau masuk ke lahannya Pak Agus Sujarwo ya saudara-saudaraku ya. Nanti kita akan melihat ke sana lebih luas lahannya dan kira-kira mau dibakar ini kayaknya saudara-saudaraku ya. Oke, mantap ini. Panas sekali ini. Cuaca di Kalimantan Utara pada saat ini lagi jan panas ya saudara-saudaraku ya. Oke. Nah, seperti ini yang sudah selesai dibakar oleh beliau berdua kemarin, dan jadi beliau lebih semangat lagi untuk mengelola lahannya Pak Agus Sujarwo. Oke, tinggal mulai pembakaran aja ini saudara-saudaraku ya. Airnya panasnya. Oke, mantap ini. Sebagian ini ada yang masih direndam air ini saudara-saudaraku, lahannya beliau. Kalau yang di sebelah sana masih aman itu. Saya lihat lahannya Pak Agus Sujarwo ini hitam sekali loh tanahnya saudara-saudaraku. Dan nggih, selamat siang Pak Agus. Nggih. Ini gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah Mas Diki, ini tadi Pak RT-nya sudah pesan karena mesinnya rewel Mas Diki. Oh gitu. Yang itu nanti saya nguruskan tinggal dikit Mas Diki. Oh nggih. Ini sembari saya nyari ini pelepah yang agak panjang untuk itu Mas, tanggul yang sana itu. Nggih. Saya batasi biar nanti kalau ini pasang sore agak tinggi, enggak ke tempatnya Mas Herju. Oh gitu. Jadi tertahan ke situ itu Mas. Ini kira-kira enggak bisa dibakar kah Pak ini Pak? Belum bisa Mas Diki. Belum bisa. Kemungkinan ini nanti bisa Mas, yang ini cuma yang ini. Tapi kalau untuk yang ini belum Mas. Masih nunggu pasang mati Mas. Gitu. Iya, saya lihat banyak airnya ya Pak Gus ya. Iya Mas Diki. Pakai boot Mas, ada boot kok di sana. Enggak apa-apa. Sudah terlanjur masuk ke sini. Oke. Iya, ini paling nanti Mas saya bakar ini. Terus kalau yang ini coba nanti kalau bisa tak bakar sekalian Mas. Cuman saya fokusnya ini nanti yang panjang-panjang mau tak pakai untuk sana Mas Diki. Untuk kasih itu pembatas. Untuk pembatas sana itu. Kasihan Mas Herju itu baru Mas, semaian yang baru itu belum tinggi masih. Oh, berapa tertimpa. Itu? Iya, takutnya nanti kalau ini pasangnya agak tinggi tuh Mas. Yang kayak gini masuk ke sana nanti malah saya namanya tetangga baru Mas nebar kok malah ketimbun ini bekas potongan bekas potongan ini. Itu. Ini yang panjang-panjang tak sendirikan Mas nanti untuk sana, terus yang sudah itu nanti tak bakar. Oh gitu. Fokus saya ini bersih Mas, cuma yang sini kalau ini belum bisa Mas Diki. Ini luas banget ya sudah Pak Gus ya. Alhamdulillah Mas Diki. Ini Pak RT tadi udah bilang itu tanggulnya yang situ udah kelihatan. Sudah kelihatan. Tinggal saya bersihkan ini Mas sedikit itu. Ya mesinnya tadi juga rewel. Terus tadi saya ngambil 2 liter Mas Diki campur. Pak RT bilang ambil tempat Pak Ganda dulu 2 liter, saya ambil. Sudah Mas Diki. Tapi itu masih ada sisa.
Karena tadi masih penuh cuma rewel tuh Mas. Jadi Nggih. dibawa pulang posisinya. Ya cuma ini Mas, pas sampai Kalau di masih sisa nanti pakai aja Pak Gus. Pakai jenengan aja. tapi udah campur Mas. Campur nanti dibuat bakar-bakar kan bisa. Oh gitu ya. Nggih, Makasih Mas nanti Diki. buat untuk bakar-bakar itu. Oh iya. Ya makasih Mas. Nanti tak manfaatkan untuk ini Mas Diki. Nggih. Bersihkan ini. Nggih. Saya baru fokus ini Mas yang apa? Sudah kering tak tumbuk jadi satu. Monggo biar- di anu. Ya. Maaf ya Mas Diki, tak tinggal sambil ya. tinggal saya anu melihat di sini aja. Ya Mas Diki. Nggih, jadi Pakai jenengan boot Mas kalau nganu Mas. Ini banyak Nggih. yang tajam. nggih. Jadi sambil Oh iya Mas Diki ini. Nah. enggak apa-apa, pakai Oh, aja biar kedengar, Pak. Oh iya Mas Diki. Nggih, jadi sambil saya melihat jenengan di sini untuk aktivitas jenengan. Oh, jadi yang pakis-pakis itu Kak, Pak? Iya ini Mas Diki. Saya Yang- bersihkan tinggal yang itu. Yang mau diambil yang mana? Ini Mas. Nanti yang tak pakai untuk Mas RD yang panjang-panjang. Oh, yang panjang-panjang itu. Tapi posisi nanti miring Mas. Karena biasanya selangkrah itu kan karena kuat toh, Mas. Jadi ini Oke. nanti biar apa posisinya kuat. Kalau nanti saya bikin lurus mesti jatuh Mas. Oh, Itu gitu. pengalaman yang kemarin nggak kuat itu Mas. Oke. Yang apa, Nggih. sudah saya bikin tegak itu harusnya miring Nggih. ke dalam jadi selangkrah kayak kejebak gitu Mas Diki. Nggih. Ini sekalian milih yang apa Mas istilahnya bisa dipakai. Oh, gitu. Nggih, jadi begitu saudara. Hari ini paling fokusnya baru ini Mas. Bakar yang sudah kering kayak gini nih. Nggih, kalau dibakar gini kan Ya ngurangi. biar ngurangi sampah gitu, Pak. Bener Mas Diki. Nah yang kayak gini ini kan bisa tak manfaatkan untuk itu Mas. Nggih. Nah kemarin Mas Erdi juga sudah bilang Kenapa? kasihan tempatnya itu kan baru nabur nanti takutnya ya ini kan juga apa Mas kalau sudah maksudnya kalau ada itu masih ketahan Mas tapi kalau yang sana udah habis kemarin Oh, malah tak bakari itu Mas takutnya kalau nanti arusnya kuat ke sana nggih. nyebar ke sana kan malah jawani itu nimpai Mas. Oh, nggih. Kalau sudah nimpai nanti nyabuti udah nggak mungkin tuh Mas Diki. Nggih, nggih. Nah daripada nanti kayak gitu saya berusaha nyegah dulu tak cari solusi ini Mas. Nggih. Nggak pakai sarung tangan, Pak Gus. Gimana Mas Diki? Nggak pakai sarung tangan. Oh enggak Mas kalau nanti saya pakai sarung tangan yang itu Mas kalau yang ladingan ini Oh, yang baru nanti ladingan. kalau saya apa Kalau Mas pakai saman. pakai aman Mas tapi Oke. awal-awal saya belum punya pengalaman ya ini juga yang paling menyakitkan Mas. Oh, gitu. Durinya itu sudah kenalan berapa kali Mas. Hmm. Jadi sekarang saya kalau tekniknya belum putus bener belum tak tarik Mas. Nggih, nggih. Takutnya seperti yang kemarin. Jadi anu buat Nah pengalaman. ini yang banyak apa Mas menipu suasana ya pakai sini Mas. Taunya udah kepotong ditarik ternyata dia masih punya apa kulit Oke. yang kuat banget itu Mas. Masih nggak mau pisah. Oh nggak mau pisah. Jadi dia cinta setengah mati itu, Pak Gus itu. Wah itu tadi Mas Diki. Oke. Ini juga tumbuhan paling Nggih. hebat ini Mas Diki. Oh, gitu. Gimana tanah kayak gini dia malah bisa hidup Nggih. subur. Padahal lainnya pada mati. Padahal nggak dipupuk ya, Pak. Nah itu tadi Mas Diki. Nggih. Saya juga heran kayak gini malah dikasih kekuatan hidup hebat Mas. Nggih. Nah ini yang agak kuat-kuat ini Mas yang nanti untuk sana Oh, yang untuk agak panjang pagarnya gitu, Pak Gus ya. nanti ini yang tak khususkan sana Mas. Kemarin Pak RT pakai itu mesin jadinya kan agak utuhnya. Oh, Nah ini nanti tak bawa ke itu Mas yang sana. nggih. Mudah-mudahan pasangnya nggak begitu tinggi Mas Diki. Oh, kalau yang ini tadi tinggi nggak? Ini tadi kok saya lihat belum Mas. Oh, belum tinggi ya. Tanggul itu belum lompat cuma Oh, apa merembes dikit. oke. Cuman nggak tahu kalau nanti sore. Kalau Mas. bawang merahnya jenengan kena masih bagus atau gimana kondisinya ke bawang merahnya? Bagian besar udah nganu ya Mas Diki. Nggak Oke. panen saya. Oh. Karena saya kemarin fokus ke lahan jadi saya lupa punya tanggung jawab di itu tuh Mas. Bawang pre itu. Nggih, bawang merah. Begitu saya lihat ada ulat satu, ya sudah kena lainnya cepet banget Mas Diki. Saya semprot nggak apa mengejar. Nggih. Sebagian itu banyak yang mati Mas. Jadi saya kalau Jawa ini ya kasarannya udah nggak panen Mas, tapi ya nggak apa-apa saya masih punya
lainnya itu kayak cabai itu juga masih, terus Nggih. apa itu Mas, kacang panjang. Kacang Alhamdulillah panjang, kemarin nggih. saya bisa masak apa Mas, Nggih. kacang panjang. Kacang Untuk panjang. sehari-hari sudah bisa apa Mas, terpenuhi dari itu sayuran. Nggih. Cuma saya belum nganu Mas, belum apa ini, fokus memperluas ya. Nggih. Karena saya baru ini Mas, tak fokuskan dulu buka lahannya ini. Nggih. Nanti kalau lahan ini sudah agak bersih, baru saya nanti fokus ke sana Ini lagi. tinggal pembakaran aja kan Pak Gus? Bakar sama dongkel Mas. Sama dongkel nggih. Dongkel itu apa? Pakis-pakis itu. Badannya pakis itu. Oh, Kayaknya kalau posisi kayak gini saya belum berani Mas, masih ulet. Nanti Oh. kalau pas kering itu tuh Mas, oh, baru nggih. mudah. Kayak gini dia Nggih. perlawanannya agak kuat Mas. Kadang ini ya nggak kuat Mas, cepat apa? Nggak tajam itu. Kalah nggih. Kalah Mas. Nanti kalau pas kering aja saya berani apa Mas, dongkel. Nggih. Oke ya, saudara-saudara ya. Mantap ini lokasinya. Tuh. Dan mantap juga untuk cuacanya. Alhamdulillah ini Mas Diki. Kepala Apa? saya sampai nyut-nyut ini. Nggak panas ini. Ini kalau nggak dibantu Mas Diki ya apa sampai sini Mas. Saya pikir batasnya ya itu apa Mas? Itu kelihatan mau- itu ada iya, patoknya di itu. situ. Batasnya itu kan sekarang sudah terlampaui sampai ke Berarti di situ 100 ya Pak Gus ya? 100 itu Mas Diki. Oh, Itu berarti ini 100. 100 lebih nih jenengan ini. Sampai ke Tanggul ini kayak 50 Mas Diki. Berarti Tanggul 150 berarti. 150 ya. Terus sampai sana yang apa Mas? 200 sih. 200-nya Itu di sana. apa Mas, ada pohon apa itu Mas yang kelihatan gede? Itu pas Oh. 150 kayak. Nggih, Ini nggih, nggih, 100 itu 50-nya di situ. nggih. Oh, nggih. Ya alhamdulillah Mas Diki sudah. Nah, kalau begitu- ini ya kalau ini dibiarkan ini pohon ini nggak tahu ini apa. atau dibiarkan? Kayaknya untuk sementara mau nggak dipotong, tak biarin aja Mas, biar Ya biar apa, gede ya. mm-mm. Ini biar Mas, nggak tak nganu dulu aja. Nggih, buat Biar. teduh. Oh, bener Mas. Ini sama yang itu. Harusnya jenengan bikin gubuk di sini Pak Gus biar enak gitu kan. Kalau saya kok malah gubuknya tetap nanti nganu Mas, nggak bikin, tapi itu pohon kelapa yang itu malah saya Oke. sudah merasa enak nyaman di Oh. situ Mas. Kalau gubuk di tengah sini kok saya nggak Oke. kepikiran Mas Diki. Sambil nunggu apa padinya. Enaknya di itu Mas, di Iya. pohon kelapa yang itu. Saya kok eksis di situ ya. Bikin gazebo gitu. Kayaknya Mas, mau tak bikin apa tempat untuk duduk-duduk di situ. Nggih. Biar bisa lihat ini nanti kalau kayak tempatnya Mas Sergi udah bersih, ini tanaman padi gitu kan. Nggih. Enak kayak Mas kalau di sana. Nggih. Kalau di tengah kok saya nggak nganu. Soalnya enaknya itu udah dibikin Mas Diki apa, tanggulnya agak luas kan, agak lebar lah, itu nanti di situ aja. Saya mau bikin bangku kecil itu Mas, biar untuk duduk-duduk. Nggih. Saya kok malah enak di situ. Oh. Kalau bikin di tengah ini kayak enggak Mas. Nanti malah kesane, kalau saya pikir sih Kenapa? tetap enaknya di pinggir tanggul itu. Kalau di tengah ini kok ya enggak kan Mas. Kalau menurut saya kok enaknya kalau lahan ini tetap tak tanami padi aja. Nggih. Terus kalau saya mau bikin untuk teduh, untuk nyantai sambil lihat ya tetap di pinggir tanggul itu. Di pinggir tanggul sana aja. Iya Mas. Toh di sana juga sudah apa rasanya tuh nyaman Mas. Nggih. Udah dibikin kan lebar sama Mas Diki itu. Nggih. Kayak di sana nanti Mas. Oke. Ya, Kalau anaknya sudah balik Pak Gus. hari ini sampai besok Mas, besok sore pulang. Oh. Tapi belum terima ijazah Mas, baru Oh, hari ini perpisahan setelah- kah Pak Gus? Gimana Mas? Perpisahan kah hari ini? Iya, besok Mas. Oh, besok. Hari ini sudah ke Tanjung untuk Sudah acara berarti, besok Kak? pagi. Oh, atau gladi dulu gitu kah? Kemungkinan iya Mas. Terus nanti pulangnya besok sore. Hmm. Tapi untuk penerimaan ijazahnya belum Mas, katanya masih ada cap 3 jari di tanggal nanti 30. Oh, tanda tangan Masih, cap ya 3 itu jari. tadi masih ada acara itu tadi. Nggih. Jadi ini ke sana cuma acara apa Mas? Rencana kedepannya anaknya jenengan mau masuk ke polisi atau tentara? Ini kalau Atau saya mau punya nyalon bupati gitu? Mas Diki itu saya enggak terlalu muluk ya Mas. Kalau saya punya planning, kalau anak saya itu tak suruh nyoba dulu di ini kepolisian Mas. Oh. Ya minimal pakai SMK-nya dulu. Nanti Oke. kalau alhamdulillah kepake kan Itu kemarin jurusan apa sih Pak? ini Mas. Akuntansi atau apa? Instalasi Apa? listrik. Perkantoran? Tapi yang Oh, listrik. listrik Mas. Oh, gitu. Listrik dia ambilnya instalasi Mas. Oh, pakai Jadi instalasi. pemasangan. Iya. Nggih, nggih, nggih. Pemasangan titik itu loh Mas. Nggih, nggih. Tapi ya nggak tahu kok bidangnya malah
kemarin di ini Mas apa? Kalau apa ini, Mas, kalau konten-konten itu apa Mas? Aku kurang tahu. Oh. Jadi kemarin pernah bilang ke saya, Oh, bidangnya di konten kreator. ya itu tadi Mas Diki. Maklum ya, Oh, jadi YouTuber gitu. larinya ya nanti mungkin ya ke situ Mas Diki. Ke Tetap ke YouTuber, cuman dia yang kontennya itu bukan apa tuh kemarin itu khusus musik mungkin Mas. Oh, musik. Musik sama apa iklan-iklan itu Mas. Jadi Nggih. konten kreator ya Mas. Ya bener Mas Diki tadi bilang itu. Nggih. Jadi ke situ Mas Diki. Nggih. Coba nanti kalau ada lowongan yang ke situ, biar kalau dia nanti memang apa Mas jalurnya ke situ ya monggo, saya nggak akan menekankan, tapi yang penting kalau dia mau, saya punya ide ya nyoba di itu tadi kepolisian. Ya Mas, siapa tahu di sini karena posisinya jauh dari Jawa tuh Mas, masih butuh apa Mas? Siapa tahu bisa kayak Pak Purnomo gitu, Pak Purnomo baik gitu. Ya kayak gitu itu Mas Diki. Yang penting jadi polisi, punya konten kreator, seperti itu. Nanti bisa menyalurkan. Iya, kalau saya sih ininya itu, tapi anak itu kan saya nggak bisa memaksakan tuh Mas Diki. Kemarin ya nganu Pak, kalau saya harus masuk ke kepolisian ya saya tak harus mempersiapkan mental dulu kan gitu. Ya sudah monggo, saya cuma banyak yang harus dipersiapkan. Ya benar Mas Diki. Jadi dia biar nggak ada rasa apa Mas, saya paksa gitu loh Mas. Biar nanti monggo mau daftar kapan, yang penting dia sudah punya apa Mas planning sendiri. Kalau saya kan inginnya anak itu sebelum, nah sekarang kan ya itu Mas sudah masanya apa ya, kalau anak sekolah itu ya eranya tuh udah lain tuh Mas. Zaman saya dulu nggak ada HP ya, sekarang ada HP. Saya juga nggak nganu tuh Mas, nggak menyalahkan. Kalau anak sekarang itu lebih apa Mas, dewasa kan gitu Mas Diki. Betul. Jadi kalau saya ngasih saran, toh dia juga lebih apa Mas, pintar lah itu. Saya nggak akan memaksakan itu tadi Mas. Betul Pak Agus. Saya juga dulu seperti itu Pak Agus. Lah zaman saya nggak ada HP Mas Diki. Sama Pak Agus. Saya sudah kalau zaman saya. Sudah, cuman saya dulu ya memang kan saya kan di apa, anaknya orang nggak punya kan. Jadi kalau kepingin punya HP ya harus bekerja dulu dan beli sendiri. Bahkan sekolah pun gitu. Sekolah saya harus bekerja dulu di mana, di kebun atau di sawah, nanti upahnya buat sekolah gitu. Ya ini memang perbedaan sangat jauh kan Pak Gus. Kalau anak sekarang dengan yang dulu. Tapi nganu Mas Diki, kalau saya ini agak bersyukur sampai sejauh ini anak saya itu belum ada apa ini Mas, istilahnya itu godaan punya pacar. Nah itu saya agak bersyukurnya di situ. Punya pacar. Jadi mungkin cita-citanya nanti bisa tercapai dulu, baru nanti pikir ke situ kan gitu Mas. Gak bahaya Kak Bagus? Ya sebenarnya saya juga nganu ya Mas, saya tuh kadang ya itu pacar tuh bisa untuk semangat. Kadang kalau nanti terlalu apa Mas jauh, jadi orang tua itu kan serba salah Mas. Betul. Mau ngasih saran juga merasa sudah dewasa kan Mas. Nggak dikasih saran takutnya nanti ya itu salah jalan itu tadi. Ya mudah-mudahan tetap dipantau dari kejauhan. Amin Mas. Ya cuma gitu tadi Mas, doa saya. Mudah-mudahan kalau bisa jangan menyusahkan orang tua kan gitu. Iya Mas Diki, cuma itu tadi Mas doa saya. Tapi enggak magang-magang kerja di luar gitu Pak Gus, anak jenengan? Kemarin sudah di PLTMG itu Mas. Oh sudah magang di situ. Mesin generator itu alhamdulillah hasilnya. Apa PKL-nya di sana? PKL-nya di situ. Oh di situ. Cuman kemarin katanya mau nyoba apa ini Mas, melamar di mana tuh kemarin itu, katanya juga sistemnya itu nunggu jasa keluar gitu. Oh gitu. Kayaknya itu juga masih di ini Mas, di basicnya yang konten kreator itu. Oh konten kreator. Cuman dia freelance. Oh gitu. Katanya kemarin gitu Mas Diki. Saya cuma lihat aja nanti ke depannya gimana, kalau memang bagus ya semoga. Saya sendiri juga nggak paham Mas kayak gitu, itu termasuk kalau dulu apa ya Mas ya, saya kalau boleh ada yang tahu namanya konten kreator itu apa, mungkin ada apa Mas kalau lowongan ke depan masa depannya itu di bagian kantor biasanya itu Pak. Saya kan kurang tahu. Kalau konten kreator biasanya di bagian kalau lowongan seperti mengandalkan ijazah itu di bagian kantor, di kantornya suatu platform begitu. Saya kan belum paham yang kayak gitu Mas Diki. Kalau biasanya konten kreator itu enggak pakai seperti itu Pak Gus. Yang penting punya skill,
ndak punya skill ya bisa juga, yang penting menguasai dan pintar mengolah atau lebih bagus membuat video yang lebih baik lagi, atau bekerja bersama dengan mensponsорkan lagu tadi itu yang dibilang Ya, Pak Agus. benar Mas Diki ya itu. Nah, itu biasanya di TikTok gitu. Ya kayak gitu itu Mas Diki. TikTok tapi yang Bekerja sama artis. Ya. Gitu. Iya, benar Mas Diki, yang kayak gitu itu. Jadi itu. saya sekarang kan saya ketinggalan zaman Mas. Saya nggak tahu apa itu konten kreator. Kalau dulu kan zaman saya LSM gitu ya Pak ya. apa Mas? HP Wartawan. aja belum ada kan. Jadi kalau namanya kerja ya kalau taunya personalia, terus apa tadi Mas yang namanya itu apa ya, TU ya. Sekarang kan ada namanya konten kreator, ada namanya apa? Kalau bahasa-bahasa sekarang yang ngetren itu. Jadi saya udah saya ngalami ini perubahan era ya Mas. Jadi saya ngikuti anak aja daripada saya nanti ngatur anak kan. Wong saya udah ketinggalan zaman tuh Mas. Oke, Pak Agus. Ya, Mas. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Jadi mudah-mudahan lancar semuanya Pak Agus. Amin Mas Diki. Dan mudah-mudahan jenengan bisa bersih lagi lahannya dan nanti bisa ditabur untuk. Ya, makasih Mas Kalau Diki. memang tidak punya bibit nanti, mudah-mudahan nanti kita carikan bibit Pak Agus. Ya, terima kasih Mas Diki. Gitu kan. Saya fokus bersihkan dulu aja Mas. Oke Pak Agus ya. Ya, makasih Mas Diki. Saya ke sana dulu. Ya, Mic-nya Pak Agus. Nah, monggo dilanjut. Nggih. Jadi nancapkan itu di sana. Iya. Oke. Jadi terima kasih yang sudah hadir di video kali ini. Jadi itulah kisah dari transmigran dari Kabupaten Yogyakarta Kota. Beliau Pak Agus sekeluarga, dulu beliau bidangnya di kantor ya, perkantoran atau beliau PNS. Sekarang beliau sedikit demi sedikit belajar di lokasi transmigrasi untuk bercocok tanam, dan maklum kalau nyamannya belajar itu ya seperti ini. Jadi terus harus didampingi dan harus punya lapang dada yang luas, begitu ya saudara-saudaraku ya. Jadi terima kasih yang sudah hadir, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan nanti kita akan melihat video pemasangan pipa di tempatnya Mas Sarjan. Sekian segini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Mas Imran mau ngabarkan.